Halo cuy, kembali lagi bersama gua BDM. Di video kali ini gua akan merangkum alur cerita film berjudul Edge of Valor tahun 2012. Tanpa basa-basi lagi di awal, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan mobil pedagang es krim yang sedang terburu-buru untuk pergi ke sekolah internasional di Filipina. Tak lama berselang, datang duta besar negara Amerika Serikat yang akan menjemput anaknya. Anaknya meminta es krim kepada ayahnya, dan mereka pun langsung mendatangi mobil es krim tersebut. Sang supir pun langsung beranjak keluar dari sekolah, dan tiba-tiba scene beralih ke kafe di sana. Kita diperkenalkan dengan dua orang anggota dari tim SEAL 7 bernama Rob dan Dave. Rob memberitahu Dave bahwa istrinya sedang mengandung anak pertamanya. Seluruh kafe pun memberikan selamat kepada Rob. Rob mengajak Dave dan anggota lainnya untuk ikut bersamanya ke pantai untuk merayakan anak pertama Rob. Kembali ke pelaku pengeboman tadi, dia sedang menuju ke salah satu tempat pelatihan yang ada di Indonesia. Orang itu bernama Abu Sabal. Scene beralih ke salah satu sekolah sederhana di Costa Rica. Kita diperkenalkan dengan seorang guru bernama Lisa Morales. Tak lama kemudian datang seorang pria yang bernama Cristo yang disambut baik oleh anak-anak di sana. Malam harinya, Lisa Morales didatangi oleh temannya yang bernama Walter Ross. Ternyata mereka berdua adalah agen CIA yang sedang menyamar untuk mencari tahu tentang hubungan Cristo dan Abu Sabal. Yang tidak mereka sadari, ternyata di sana ada anak buah Cristo yang memfoto mereka secara diam-diam. Esok harinya, mereka sedang berada di salah satu hotel di Costa Rica. Tak lama kemudian, mereka mendengar ada yang membunyikan bel hotel. Tanpa curiga, Walter Ross langsung mendatangi orang tersebut dan itu adalah jebakan anak buah Cristo. Mereka langsung menculik Lisa Morales untuk dibawa ke markasnya. Scene beralih ke tim SEAL 7. Mereka sedang bersantai di tepi pantai. Di sini kita diperkenalkan dengan anggota tim SEAL 7. Remy, seorang penembak jitu. Ajay, seorang atlet bela diri Muay Thai. Ray yang mengurus komunikasi antara mereka dan markas pusat. Mikey, tentara pasukan khusus biasa. Sony, sama seperti Mikey. Yang terakhir ada Miller, yaitu senior mereka. Tak lama berselang, mereka mendapat laporan dari markas pusat untuk menyelamatkan Lisa Morales yang sedang diculik oleh anggota Cristo. Keesokan harinya, mereka semua bersenang-senang di pantai sebelum melakukan misi. Singkat cerita, Rock sedang berpamitan kepada istrinya sebelum menjalankan misi. Beralih ke markas Cristo, kita melihat Lisa Morales yang sedang ditanyain beberapa hal tentang Cristo. Karena tidak mau menjawab, Lisa Morales disiksa oleh anggota Cristo. What is it about you Americans that makes you feel entitled to fuck with the way I make my living? Soy una doctora de México. I know who you are, Miss Morales, and I know who you work for. ¿Para qué me quiere? So why don't you save us both some time and tell me exactly what you think you know? Have a great day at the spa. Natalia Viva, y no me llamas hasta que hable. Vas a hablar. Kembali ke markas tim SEAL 7, mereka sedang menjelaskan informasi tentang Cristo dan Abu Sabal. Cristo adalah penyelundup narkoba, sementara Abu Sabal adalah gerbong narkoba. Before she was captured, Morales was working on a posse. This guy's believed to have been working cocaine for weapons deals since the late 1990s. And this guy, Abu Shabal. Setelah itu, tim SEAL 7 telah menaiki sebuah helikopter untuk menuju ke markas Cristo yang berada di negara Costa Rica. Mereka pun langsung melompat dari helikopter dengan menggunakan parasut.
Sesampainya di sana, mereka menunggu arahan dari markas pusat. Mereka langsung berjalan untuk menuju ke markas Kristo. Pagi harinya, kita melihat helikopter tim SEAL 7 yang membawa perahu untuk menjemput tim SEAL 7. Perahu itu dilengkapi dengan senjata berat. 30 seconds. Whiplash, go. Kembali ke tim SEAL 7, mereka sedang membuat rencana untuk menumbangkan penjaga. Miller menyuruh mereka untuk menuju ke sungai, sementara Wemi akan memantau mereka dari jarak jauh. Mereka pun langsung berjalan sesuai arahan dari Miller. Ketika mereka sudah siap, Wemi langsung menumbangkan semua penjaga satu persatu. Mereka pun langsung bergerak ke dalam untuk menyelamatkan Lisa Morales. Baru saja mau membuka pintu, mereka disambut hangat oleh anggota Kristo. Mereka pun berhasil membantai anggota Kristo, akan tetapi salah satu dari mereka yaitu Mikey terkena tembakan di bagian kepala yang membuat bola matanya keluar. Miller memberitahu timnya untuk cepat membawa Lisa Morales karena anggota Kristo yang lain sedang menuju ke sana. Mereka pun langsung bergegas menuju ke titik ekstraksi sambil dikejar oleh anggota Kristo yang terus-terusan menembaki mereka. Saling baku tembak pun tidak dapat dihindari. Di tengah perjalanan, Miller menumbangkan 2 mobil anggota Kristo. Akan tetapi mereka pun telah sampai di titik ekstraksi, tapi apesnya perahu yang akan menjemput mereka masih dalam perjalanan. Mereka pun mau tidak mau harus melewati sungai tersebut, dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Lisa Morales. Shin beralih ke Abu Sabal. Dia sedang berada di Ukraina. Tujuan dia ke sana untuk membeli rompi yang dilengkapi peledak untuk melancarkan aksi selanjutnya. 500 крошечных керамических шариков, изготовлены по новейшей технологии, но настолько незаметны. Setelah itu, Abu Sabal mendatangi teman dekatnya yaitu Kristo. Kristo memutuskan dirinya akan pensiun dan akan melarikan diri ke selatan. Akan tetapi Abu Sabal melarangnya. Abu Sabal mengajak Kristo untuk mendapati janji mereka dahulu, yaitu akan terus membunuh dan mengedarkan narkoba di Amerika. Kristo pun menolak yang hal itu membuat Abu Sabal pergi dari sana. Kembali ke tim SEAL 7, kini mereka sedang berada di pesisir Amerika. Mereka pun membicarakan tugas mereka berikutnya. Atasan mereka akan mengirimkan Jay dan Ray untuk pergi ke Afrika, lebih tepatnya di bagian barat Meksiko untuk memata-matai perdagangan Abu Sabal dan tentara jihad.
Sementara yang lainnya ditugaskan di daerah pesisir Amerika, takutnya ada serangan dari pasukan Abu Sabbah. Sebelum bertugas, Rock memberikan sebuah surat untuk diberikan kepada istrinya nanti, takutnya Rock tewas dalam peperangan. Keesokan harinya, pasukan Jay dan Ray sudah sampai di pesisir Amerika. Mereka pun langsung turun dengan dibekali perahu untuk menuju ke kapal selam. Mereka pun langsung masuk ke kapal selam tersebut. Di dalam kapal, Jay dan Ray diberi instruksi sama atasannya untuk mengawasi pergerakan Abu Sabbah saat melakukan transaksi senjata. Singkat cerita, mereka langsung berangkat ke pesisir pantai Somalia. Sesampainya di sana, mereka melihat pesawat Abu Sabbah yang tak lama berselang datang pesawat dari pasukan jihad. About time these guys showed up, Jesus. Southeast our pause. Если уроните одну из них, мы все сгинем. И место входа изменено. Bulldog, Red Rum. Setelah itu, pesawat Abu Sabbah dan pesawat jihad pun langsung pergi ke arah timur. Sin beralih ke Kristo. Dia sedang nyantai di kapal pribadinya sambil dijaga oleh anggotanya. Tak lama berselang datang tentara Amerika yang langsung menyerang kapal mereka. Kristo diinterogasi oleh senior tentara Amerika tentang kedekatan antara Kristo dan Abu Sabbah. Kristo memberitahu mereka bahwa dirinya dan Abu Sabbah sahabatan dari kecil, dan mereka membuat janji untuk mengedarkan narkoba di Amerika. Mendengar jawaban Kristo, senior itu tidak senang yang langsung memarahi Kristo. Senior itu memberikan dua pilihan kepada Kristo antara pensiun atau melanjutkan misinya, akan tetapi senior itu mengancam keluarga Kristo. Kristo memberitahu senior itu bahwa ada 16 orang jihadis yang memakai rompi bunuh diri. Rompi itu tidak bakal terdeteksi oleh alat apapun ketika masuk ke perbatasan Amerika. Mengetahui hal itu, Rock dan Dave bersama dengan anggota tim SEAL 7 lainnya langsung bergegas menuju pesisir Meksiko. Sesampainya di sana, mereka mengendap-endap untuk mencari rompi yang memakai alat peledak. Mereka pun mulai memasuki semua rumah. Akan tetapi ketika mereka baru saja membuka pintu, mereka langsung diteriaki oleh warga yang membuat para jihadis terbangun. Mendengar itu, anggota jihadis langsung melawan anggota tim SEAL 7. Mereka dengan mudah mendumbakan anggota jihadis. Akan tetapi ketika Rock dan Dave masuk ke salah satu rumah, tiba-tiba markas pusat mengabari mereka bahwa misi belum beres karena mereka baru saja membunuh setengah dari anggota jihadis. Mereka pun disuruh sama markas pusat untuk menuju ke perbatasan untuk mencegah Abu Sabbah masuk ke Amerika. Mereka pun langsung dijemput oleh helikopter untuk menuju ke sana. Sin beralih ke Abu Sabbah. Dia sedang dalam perjalanan ke terowongan Meksikali untuk melewati perbatasan.
Singkat cerita, mereka langsung menaiki sebuah bus untuk menuju ke terowongan Mexicali. Pasukan tim SEAL 7 pun telah sampai di perbatasan Meksiko dan Amerika. Tak lama berselang datang komandan pasukan khusus Meksiko bernama Pedros. Pedros memberitahu Rock bahwa operasi kali ini bakalan lebih sulit karena di tempat tersebut banyak kriminal yang menggunakan senjata berat. Selain itu, mereka kalah jumlah. Scene beralih ke Abu Sabal. Mereka sedang membuat rencana untuk melewati perbatasan Amerika. Kembali ke tim SEAL 7, mereka langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Rock. Sesampainya di sana, mereka langsung menerobos masuk ke pabrik susu dan membantai anggota Abu Sabal. Tim SEAL 7 dan pasukan khusus Meksiko dibagi menjadi dua tim. Rock dan Dave beserta sebagian pasukan khusus Meksiko akan mengejar Abu Sabah, sementara yang lainnya mengamankan area luar. Scene beralih ke Abu Sabah. Mereka langsung bergegas menuju terowongan. Abu Sabah menyuruh sebagian anggota jihadis untuk menghadang pasukan Amerika dan menyuruh anggota jihadis untuk meledakkan bomnya. Tak lama berselang, Rock dan Dave muncul yang dimana anggota jihadis itu langsung menekan tombol ledakan di tangannya. Dan untungnya mereka mampu menghindari ledakan tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanannya mencari Abu Sabah. Ketika hampir sampai di terowongan, anggota jihadis melemparkan bom ke arah mereka. Menyadari hal itu, Rock langsung menutup bom itu dengan badannya. Dave langsung bergegas menuju ke terowongan untuk melawan Abu Sabah dan anggota jihadis. Ketika baru sampai di terowongan, Dave langsung menembak anggota jihadis. Akan tetapi dirinya terkena banyak luka tembakan yang membuat dirinya tidak berdaya. Ketika Abu Sabah akan membunuh Dave, tiba-tiba muncul pasukan khusus Meksiko yang langsung menumbalkan Abu Sabah. Dave berhasil selamat, akan tetapi Rock sudah lemas tak berdaya. Singkat cerita, kita diperlihatkan upacara penguburan jasad Letnan Rock. Dave memberikan surat kepada istri Rock dan film pun taman. Mungkin segitu aja rangkuman cerita kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan channel gua. Terima kasih yang sudah menonton. Gua Bayu, see you next time.